Oke Kak Delia, mungkin update sedikit dong. Apa? Sebenarnya hubungannya kemarin. Ya Allah itu lagi. Ya Allah. Kirain mau nanya yang lain. Ya. Yang baru gitu. Yang baru. Emang ada? Cepet banget. Ya udah, apalagi udah sudah mencoba untuk move on. Gitu. Kita ingat masih ini lagi. Mencoba untuk move on, melepaskan, mengikhlaskan semua yang terjadi gitu kan. Sudah kembali beraktivitas normal, pekerjaan udah mulai fokus lagi gitu. Jadi galaunya nggak boleh lama-lama ya gitu kan. Seminggu paling lama kata teman-teman aku cukup gitu. Sisanya galaunya di kamar aja sama Allah aja. Tapi kemarin sempat berapa lama sih? Aku 7 bulan. Berarti hubungan bisnisnya sama yang kemarin itu jadi gimana? Oke, untuk bisnis itu alhamdulillah tetap jalan gitu, tapi memang jadi pecah kongsi kali ya dibilangnya ya gitu kan, jadi pecah aja gitu. Jadi karena memang bisnis itu kan bukan kita berdua aja gitu kan, memang ada pihak-pihak lain dari keluarga gitu, dan kita sempat diskusikan sama-sama dengan keluarga tetap berjalan, tapi memang dipisahkan aku dan dianya gitu kan. Sebenarnya sih dari waktu ada masalah terus kita udahan segala macam, sempat ada omongan sih bahwa ya udahlah kita jadi partner bisnis aja, tetap profesional gitu kan. Cuman mungkin kalau dari akunya namanya perempuan ya gitu kan, pakai perasaan gitu kan, takutnya nanti kalau takutnya kebawa-bawa gitu urusan yang masalah pribadi hati ini masih nggak enak, takutnya kebawa ke bisnis gitu. Aku bilang aku menghindari itu, jadi lebih baik kita sendiri-sendiri dan bisnis pun juga sendiri-sendiri. Tapi ya tetap sama, aku tetap juga bisnis farm gitu kan, dia juga farm tetap jalan juga, tapi mungkin jalannya udah beda. Awalnya sulit seperti apa untuk move on sendiri? Aku sih pribadi lebih sulitnya move on dari anaknya ya gitu, dari anak gitu, karena memang deket banget gitu ya. 7 bulan kemarin tuh hampir tiap hari itu, hari-hari itu diisi sama dia dan anaknya, terutama anaknya gitu kan. Jadi itu yang bikin aku tuh kemarin sempat, aku kan putus sudah baru klarifikasi tuh setelah 2 bulan ya, setelah 2 bulan 3 bulan. Nah itulah waktu aku untuk merasa bahwa aku sudah move on, baru aku berani untuk speak up gitu. Nah waktu bulan-bulan pertama, apalagi minggu-minggu pertama itu, setiap kali aku ingat anaknya pasti aku nangis, gitu. Sampai kemarin juga kan di TV gitu kan, kayak masih belum bisa nahan gitu kalau udah ingat anaknya karena kangen gitu. Tapi alhamdulillah komunikasi sih baik gitu, komunikasi baik. Belakangan ini juga lagi ada komunikasi juga gitu kan. Aku bilang alhamdulillah dia juga udah ngizinin, tinggal prakteknya aja beneran ketemu apa enggak gitu. Jadi buat aku kemarin waktu aku mau move on itu ya mencoba untuk mengikhlaskan, aku perbanyak ibadah, aku pasrahin semuanya karena nggak boleh sedih berlarut-larut juga gitu kan. Aku putus sama Allah pasti baik gitu kan, pasti ada maksud dibalik ini semua, kenapa Allah tuh nemuin aku sama dia dan anaknya kayak gitu kan. Kalaupun aku sama dianya udahan kan bukan berarti aku hubungan dengan anaknya juga udahan juga. Makanya aku bilang sama kakak, aku bilang kak, sampai kapanpun apapun yang terjadi dengan tante dan papa, tante akan tetap sayang sama kakak. Kakak kalau ada apa-apa gak usah sungkan-sungkan untuk bilang sama tante. Tapi yang namanya anak-anak ya, mungkin mau ngabarin mau apa suka takut, suka malu. Jadi aku yang lebih aktif untuk nanyain keadaannya kakak. Tapi kalau apa sih yang membuat kalian memutuskan untuk berbisnis bareng? Sementara banyak artis-artis selama ini pacaran bisnis bareng, ujung-ujungnya nggak jadi. Nah ujung-ujungnya bingung juga untuk memutuskan hubungan itu apa namanya? Sebenarnya sih awalnya aku sih sebenarnya nggak mau ngedahuluin Allah ya gitu. Yang bikin aku yakin untuk bisnis bareng tuh gini, sempat aku kepikiran juga gini, banyak teman-teman yang bilang jangan dulu deh lo bisnis bareng, lo nikah dulu deh, ada yang bilang gitu. Tapi satu sisi udah ada peluang ini gitu, udah ada jalan ini. Dan di saat aku sempat bingung sebenarnya untuk memutuskan bisnis bareng apa enggak, aku sempat sholat juga, aku istiqoroh juga untuk bisnis berdua ini. Aku sempat minta sama Allah, minta sama orang tua gimana baiknya, dan pada akhirnya aku dikasih jawaban dari Allah yang kayak aku
aku diajarin untuk legowo. Jadi sok atau nggak apa-apa jalanin aja bareng-bareng, mumpung ada jalannya. Tapi jangan banyak berharap gitu, jangan berharap lebih bahwa gini, aku tuh nggak mau terlalu yakin ya soalnya kan kita udah mau nikah makanya kita bisnis bareng. Nggak gitu juga sih sebenarnya aku tuh udah ada omongan bahwa gini, ya udah yuk kita bismillah, kita jodoh atau enggak kita lihat aja nanti gimana kayak gitu. Dan dari keluarga juga yang joinan bareng sama kita udah ngomong, Kak, kalau sampai ada terjadi apa-apa di antara kalian, please banget jangan sampai ngaruh ke usaha. Sempat ada omongan seperti itu, karena kan namanya kita hidup, kita nggak tahu ke depan kayak apa. Jadi kita tuh sempat ngomongin terburuknya, gitu kan. Nah, tapi dulu tuh sempat ada omongan pikirannya gini, ya udahlah nggak apa-apa, walaupun kita nggak jodoh, kita kan tetap bisa jadi keluarga, kita bisa sama-sama. Ternyata aku nggak bisa. Aku wanita lemahnya. Nyatanya belum bisa ya, aku belum tahu nanti ke depan gimana. Untuk saat ini yang pasti aku lagi jalanin sendiri sama partner yang lainnya. Kalau Ada boleh rencana tahu, pernikahan? Ada rencana pernikahan? sempat ada rencana nggak sih? Ada, jadi gini loh, sebenarnya tuh memang belum ada lamaran gitu, belum ada lamaran, tapi memang dari keluarga, dari orang tua tuh yang udah ayo kapan gitu. Tapi di antara kita berdua tuh yang kayak ya ntar dulu ya, ngomonginnya ntar dulu. Nah abis itu kita lagi ngomongin bisnis kan, lagi sibuk, waktu kita tuh disita dari bisnis. Nah ada rencana, kita kepikiran gini, yuk abis dari bisnis kita selesai Idul Adha, udah agak ngomong, kita ngobrol yuk sama mama papanya dia, karena memang mama papanya udah minta waktu untuk kita ngobrol bareng-bareng. Nah disitulah sebenarnya mau ada pembicaraan ke arah sana gitu, tapi pada Allah udah keduluan bisa duluan. Terus juga memang rencana-rencana itu tuh baru aku ngomong berdua gitu. Kayak Desember ini kan insya Allah aku tuh mau umroh gitu. Terus juga ada travel dari aku ini memang menawarkan untuk kita jadi di sana kayak gitu. Dan aku tadinya aku simpan sendiri, aku nggak mau ngomong sama dia karena aku masih meyakinkan diri aku juga. Ternyata bocor juga ke dianya, karena dia nanya sama aku, dan dia pun juga udah ada pikiran nggak apa-apa kali ya kita nikah ijab kabulnya di sana, nanti resepsinya di Jakarta. Udah ada omongan begitu, tapi baru kita berdua karena itu tadi pas kita selesai Idul Adha kita pikir ntar deh kita ngomong yuk sama orang tua gitu. Tapi ya pada Allah ternyata memang belum sempat ngomong itu ke keluarga, kita udah selesai. Ada trauma nggak sih untuk melangkah ke sana? Traumanya itu aku selalu bilang aku tuh nggak trauma ya, tapi terkadang kalau aku ngejalanin suatu hubungan tuh kayak ya ada sedikit trauma lah ya, lebih ketakut gitu, karena kayak memang bener sih kita tuh nggak boleh terlalu banyak berharap lebih sama manusia, kayak gitu aja sih. Jadi kalau ada yang mungkin ngedeketin aku lagi gitu, aku bakal butuh melihat effortnya dia. Lo bener nggak emang serius sama gue? Lo bener nggak? Lo tunjukin dulu deh. Soalnya aku tipenya tuh orangnya bucinan gitu kan. Jadi kalau misalnya gue ketahuan udah suka sayang sama dia, takutnya dianya gede kepala gitu kan. Jadi gue lagi membentengi diriku sendiri gitu untuk nggak mau ngasih harapan sepenuhnya. Lagi bener-bener lagi menjaga hati banget gitu supaya nggak terjadi yang kesekian kalinya lagi. Berarti umrohnya nggak jadi bareng nih? Ya, nggak jadi Desember. nikah. Berarti nggak jadi nikah di sana ya kayak? Umroh kan berarti tetap Umroh insya Allah aku masih tentatif gitu, karena ada perubahan jadwal antara akhir tahun ini memang atau di awal tahun depan. Tapi pengen banget sih kesana, doain ya lancar ya. Kalau boleh jadi usaha apa aja sih yang udah kalian jalanin bareng berdua dan ada kerugian nggak sih dari itu semenjak dipisahkan? Kalau yang aku jalanin berdua sama dia memang yang farming aja sih, yang peternakan sapi, yang premium, sapi premium. Dan kerugian sih alhamdulillah nggak ada. Jadi memang walaupun kita kemarin ada selisih paham, tapi memang untuk urusan pekerjaan, untuk urusan bisnis kita benar-benar profesional gitu. Jadi setelah kita ribut terus selesai gitu ya, tunggu waktu reda, terus aku ngobrol sama dia by WA aja gitu kan, kita selesaikan semuanya gimana. Habis itu juga diskusi dengan keluarganya penyelesaiannya gimana, dan apa-apa yang belum selesai itu kemarin kita selesaiin dulu, yang harus dibagi kita bagi dulu gitu. Jadi aku juga nggak mau manajemen kan memang aku yang pegang gitu kan, dan dia juga percaya sepenuhnya dengan aku gitu. Jadi di situ aku nggak mau ada
apa ya, yang tertinggal apapun di diri aku, jadi semuanya aku sudah selesaikan dengan baik. Memang kalian udah nggak ada kecocokan lagi apa gimana? Padahal rencana demi rencana udah ini semua loh. Sebenarnya sih kecocokannya tuh cuman beda pendapat aja sih mbak, gitu, beda prinsip gitu. Menurut aku ini ada sudut pandang aku tuh A mengenai suatu hal, nah menurut dia tuh B. Nah di situ aku mencoba untuk ya A-nya di B-in dikit deh gitu, tapi tapi kayaknya dia juga punya prinsip yang cukup keras gitu kan, jadi nggak bisa ketemu gitu. Jadi aku pun juga begitu, aku tetap dengan prinsip aku juga gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya diterusin jadinya malah jadi toksik yang hubungan kita, jadi mendingan kita. Kan lu bilang lu bucin, jangan-jangan kayak Lesti Ya alhamdulillah, alhamdulillah nggak bucin. bucin-bucin banget ya aku ya, alhamdulillah gitu kan. Apa namanya, setelah melewati pengalaman perjalanan, pelajaran gitu kan, aku kan jomblo, nggak jomblo sih, maksudnya belum menikah lagi tuh selama 4 tahun. 4 tahun tuh aku ya ada sempat beberapa yang deket, memang aku nggak pernah go public gitu kan. Ya harusnya sih aku udah belajar gitu kan. Jadi di saat kemarin aku mencoba untuk nanya sama hati aku lagi, ini gimana ya, cuman balik lagi aku sudah mulai kayak gue harus cintai diri aku sendiri gitu, sebucin-bucinnya aku, karena aku juga punya keluarga yang mau melihat aku bahagia gitu kan. Aku sih cuman pengennya, sebenarnya sih namanya pernikahan, pasangan tuh nggak mesti sama ya mbak prinsipnya, pendapat, sudut pandang itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya, beda. Cuman aku nggak tahu kenapa kayak satu hal ini sama dia ini nggak nemu aja gitu. Jadi kalau ada lagunya itu aku jangan dipaksa, ya udah jangan dipaksa. Sama-sama ego kan? Gitu. Sama-sama ego. Hah? Egonya masih. Ego ya mungkin masih sama-sama ego gitu. Dari apa namanya, kalau misalnya salah satu yang menurunkan doang kan percuma ya. Kalau cuma satu aja yang turun egonya, tapi yang satunya tetap di sini kan nggak nemu juga gitu. Jadi ya sudahlah, kita lihat aja nanti gimana. Nah, yang membuat kita tadi bilang bucin. Apa sih yang membuat lo dia bucin? Akhirnya lo bucin sama dia. Apa yang dibuat sama lo gitu? Sebenarnya pemberiannya kah atau perhatian kah? Sebenarnya pengartian bucinnya itu gini. Aku itu kalau sudah sayang sama seseorang, aku tuh kayak bener-bener meluangkan waktu aku, memberi tenaga aku, dan mengdenial, apa ya, denial tuh menepis gitu ya, menepis segala kekurangan yang dia punya. Aku tuh tipe bucinnya gitu, karena aku ngerasa aku kan juga nggak sempurna, masa gue harus untuk pasangan gue sempurna sih. Jadi semuanya tuh aku tutup kayak gitu loh. Jadi misalnya ada hal yang aku nggak suka di dia, aku tuh ya udahlah nggak apa-apa. Aku tuh tipenya bucinnya tuh kayak gitu. Tapi balik lagi, sebucin-bucinnya aku, tapi aku juga punya prinsip dimana aku cuma pengen bahagia, bukan cuma di depan kamera, bukan cuma di sosial media, bukan cuma kita kompak karena bisnis, tapi memang aku pengennya bener-bener dari hati yang paling dalam. Mungkin aku kadang suka nggak merasakan itu. Jadi sebucin-bucinnya aku balik lagi kayak ngaca ke diri aku sendiri bahwa gue nggak ngerasain sepenuhnya ya gitu. Jadi kayak misalnya kayak gitu, hal prinsip yang nggak bisa diturunin sama sekali. Jadi ya sudahlah, sebucin-bucinnya aku tetap harus bucin sama diri sendiri. Makanya sampai lo menyesal atau punya kesal atau gimana sih sampai lo? Oke, ini aku klarifikasi ya. Sebenarnya aku tuh nangis, teman-teman juga banyak yang bilang, udah dong Del, nangisnya kayak gitu. Sebenarnya yang bikin aku kemarin tuh sedih, kalau aku udah inget anak. Kalau menyesal, insya Allah ketetapan Allah pasti baik. Kalau aku sedih berlarut-larut, nggak boleh. Alhamdulillah masa-masa galau aku udah lewat, dimana sekarang aku udah bisa speak up gitu kan. Jujur aku kangen banget sama anaknya dia, Karissa. Aku kangen banget.
itulah yang bikin aku tuh 1 bulan pertama setelah putus masih suka nangis karena anak. Jadi kalau di kamar, kalau ngobrol sama teman, sama orang lain, kalau misalnya aku ngomongin anaknya, pasti aku langsung nangis gitu. Aku nggak tahu kenapa bisa terconnection segitunya sama anak kayak gitu. Jadi aku nggak menangisi bahwa oke, kalau kita nggak jadi untuk selanjutnya ya pasti ada rasa sedih ya Mbak. Cuman aku nggak mau yang terlalu menyesali banget. Tapi yang aku sedihkan lebih ke anaknya gitu, yang kayak aku udah nggak bisa lagi sering ketemu, aku udah nggak bisa dengerin dia curhat lagi, aku udah nggak bisa nonton dia tanding lagi. Itu yang kayak aku ngerasa kehilangan banget. Tapi alhamdulillah saat ini komunikasi udah baik gitu kan. Mau ketemu katanya ketemu aja gitu kan, cuman memang belum cocok waktunya. Jadi lebih ke situ sih Mas, lebih nangisnya tuh lebih yang kayak, karena keluarga tuh bukan keluarga kecil dia aja tapi semua. Itu yang bikin sedih. Terus satu lagi yang bikin aku sedih adalah aku ngerasa kayak ngecewain orang tua lagi kayak gitu. Orang tua aku juga udah banyak, orang tua dia juga gitu ya, udah terlalu banyak berharap sama kita berdua, tapi ternyata kita nggak bisa wujudin kayak gitu. Walaupun memang semua takdir Allah gitu kan, cuman aku manusia biasa yang merasa sedih akan hal itu, tapi bukan menyesali keputusan Allah, tapi menyesali bahwa kenapa aku bisa sesayang ini sama anak. Itu aja sih. Apakah mungkin dengan kedekatan bersama anaknya lagi akan kembali untuk menyatu lagi, karena kan pendekatan itu kan bukan hanya dari orang tua, dari orang tua, karena kalau anak itu kan lebih Nggak tahu deh. ya, kira-kira. Nggak tahu. Tapi kalau Adela sendiri ingin menyatu lagi nggak setelah Nggak tahu. Aku nggak mau bilang iya, takut bilang iya, takut bilang enggak juga ya kan Mbak ya. Aku cuma ikutin skenario-nya Allah aja. Mungkin Allah suruh aku ngelewatin ini dulu, bahagia, sedih, apapun semuanya aku lewatin. Jadi aku pun juga tidak membenci dia, tidak menyalahkan ini semua adalah salah dia, enggak. Ini salah kita berdua gitu. Jadi karena kita nggak pernah tahu kedepannya nanti akan kayak apa. Yang pasti kalau emang jodoh ya berarti itu yang terbaik dari Allah. Udah gitu aja. Tapi anaknya sendiri itu nggak sih, artinya suka nyariin Dela juga nggak sih, atau seperti apa? WhatsAppan sih masih, WhatsApp aja, tapi aku pengen banget video call, cuma dianya masih belum mau kayaknya. Masih sibuk kayaknya gitu. Jadi masih suka kontak banget pasti. Tapi dia udah nggak kayak dulu lagi, kayak kalau misalnya dulu kan butuh-butuh apa kan pasti nyarinya aku. Ini udah enggak. Usianya berapa? Usianya 14 tahun. ABG. Terakhir putus bulan berapa sih? Bulan apa Sri? Juli. Agustus awal. Sekarang merasa lonely gitu nggak sih Dela? Lonely enggak dong. Kan apa namanya? Alhamdulillahnya sibuk. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, "Lo supaya nggak ngerasa kesepian ya, lo sibukin diri." Iya. Aku cuma ngerasa Allah tuh baik banget gitu loh. Di balik masalah yang sedang aku hadapin untuk nggak jadi sama dia, aku punya kesibukan yang luar biasa kayak gitu, dan aku punya temen-temen dan keluarga yang masya Allah supportnya luar biasa. Paling kalau ngerasa sendiri kalau mau tidur aja kali ya. Biasa lah itu kan. Thank you. Terima kasih.